Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang video lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang pembuatan potongan bagian 2. Dan kita saat ini akan membuat potongan bagian ketiganya. Oke, untuk videonya bisa kita lanjutkan. Setelah kemarin kita membuat bagian bawah atau bagian struktur bawah di potongannya, kita akan berlanjut ke atasnya lagi. Di sini untuk plafon saya abaikan terlebih dahulu karena di sini saya akan lebih fokus untuk membuat pola dari atapnya, kemudian ketinggian dari ring baloknya. Gimana caranya agar lebih atau bisa mirip dengan tampaknya. Di sini kita bisa lihat tampaknya. Di sini ada kaca atau jendela mati seperti ini. Otomatis di sini tidak akan ada balok atau baloknya itu akan lebih tinggi di sini. Kita bisa lihat nanti hasilnya akan seperti apa. Dan di sini ada kanopi dan di sini ada tiang. Oke, untuk itu kita bisa rapikan dulu untuk terasnya. Kita membuat teras dulu agar bisa ketemu, dan di sini kita bisa gunakan garis bantu dengan cara XL enter, H enter. Kita akan buat garis bantunya. Di sini kita akan buat untuk kanopinya terlebih dahulu. Di sini kanopinya kita bisa lihat, dan di sini ada tampak, di sini ada tampak samping kanan. Kita bisa copy saja, atau kalian yang belum menggambar tampaknya, kalau kita bisa buat secara manual saja. Untuk yang sudah mempunyai tampaknya, kalian bisa copy saja, klik, kita bisa copy dengan cara CO enter, klik di bagian apa, pasangan bata pada tangannya, dan sama di sini juga. Karena di sini sudah sinkron, jadi jangan takut salah posisi. Seperti itu. Kita hapus saja untuk tiangnya, dan kita hapus untuk bagian ini. Karena ini adalah pasangan plafon nantinya, papan GRC, kita hapus saja karena kita akan fokus ke kanopi betonnya terlebih dahulu, dan hasilnya akan seperti ini. Atau kalian bisa gunakan cara manual saja apabila kalian belum punya file tampaknya. Untuk file tampak ini kalian bisa download di deskripsi, saya sediakan file DWG nya, namun untuk filenya tidak ada elevasi seperti ini, dan juga tidak ada dimensinya. Layarnya juga putih semua ya, seperti itu. Tapi kalian yang sudah mengikuti video saya sejak awal, kalian sudah punya modal tampak ini. Jadi kita lanjutkan saja untuk membuat manualnya. XL enter, V enter. Di sini kita bisa ukur saja, DI enter, klik, dan klik di sini ada jarak yaitu 1,4 meter. XL enter, V enter, 1,4 meter dari dinding luar bagian depannya. Kita bisa offset saja dengan cara O enter, 1400 enter, klik. Jadi biasakan kalian ketika menggambar itu menggunakan garis bantu seperti ini. Ini yang sangat membantu sekali agar kalian tidak bingung. Kalau kalian sudah terbiasa, kalian tidak akan bingung lagi untuk menggunakan garis bantu ini. Kita bisa J enter, klik, dan kita bisa masukkan ke dalam. Kita bisa gunakan len untuk menutup objeknya. Kita bisa tarik dindingnya ke bawah, kita bisa mirror dengan cara MI enter, klik,
klik lagi dan enter. Kita bisa tarik untuk dindingnya. Ini adalah metode yang sering saya gunakan. Apabila kalian menemukan metode yang lebih cepat, kalian bisa gunakan metode dengan metode itu. Karena ini karena sering menggunakan seperti ini ya, walaupun lama tapi lebih enak, lebih nyaman gitu. Oke, dan untuk untuk kanopi betonnya sudah selesai, dan di sini saya akan menambahkan ban-banan. Di sini ban-banan ini tingginya yaitu 10 cm dengan jarak dari kanopinya yaitu 29 cm. Kita bisa buat garis bantu, L enter, klik, kita tulis 10 atau 100 mili, kemudian enter. Kita bisa pindahkan dengan cara M enter, klik, dan masukkan angkanya yaitu 29 cm atau di sini 260 mili. Kemudian kita bisa MA enter, kemudian kita bisa masukkan CO enter. Kita bisa masukkan pola dinding saja seperti ini. Kita bisa hapus untuk garisnya, enter, kita masukkan dulu ketinggiannya. Kita bisa gunakan titik Y enter, kita cari ketinggian dari 10 cm tadi. Nah, seperti itu. Kita pindah 25 mili. Kita hapus saja garis bantu tadi, dan ini adalah ban-banannya. Seperti ini modelnya. Jadi nanti ada di sini akan ada floor drain yang nanti akan menjadi tempat keluar dari airnya. Oke, dan XL enter, H enter. Dan catatan untuk kalian yang belum punya atau menggunakan file downloadnya, kalian bisa masukkan filenya dan kalian sejajarkan tampaknya seperti ini, dan kita bisa ikuti. Di sini saya akan membuat garis bantu, XL enter, H enter, garis bantu untuk si kusennya ini. Karena kusennya terpotong, di sini kita bisa pindahkan untuk baloknya. Di area sini adalah area khusus untuk kusen dari jendela tadi, jendela atasnya. Kita bisa gunakan garis bantu lagi, XL enter, H enter, klik dan klik. Setelah itu kita bisa gunakan garis bantu XL enter, V enter, klik, dan kita copy, CO enter. Kita copy dengan jarak dindingnya yaitu 15 cm. Kita bisa REC enter. Kita bisa ikuti polanya seperti ini. Buat rectangle pada bagian kusennya ini, buat rectangle, kemudian REC enter. Kita buat rectangle lagi. Setelah itu kita hapus saja untuk garis bantunya. Kemudian kita PL enter. Klik di bagian sini, di bagian ujung bawah kirinya, klik, kemudian kita ketik W enter, masukkan angka 5 enter, dan di sini adalah ketebalan untuk kacanya. Kita bisa masukkan ke dalam seperti ini, kita sesuaikan saja, M enter, 30 enter. Oke, kita ubah garisnya ke warna nomor 8. Dan di sini kita akan by layer saja. Kita blok dengan cara B enter. Kita beri nama jendela atas. Oke, kita ubah ke layer kusen, M enter, klik dan klik. Dari sini adalah potongan dari samping dari jendelanya. Kemudian kita bisa MI enter, klik dan klik enter, dan di sini akan ketemu nantinya sebuah ketinggian baloknya. Untuk mencari ketinggian satu lagi tambahan, REC enter. Kita akan memasukkan ban-banan dari, dan di sini ada sedikit plesteran, XL enter, H enter. Kita bisa buat di sini
rectangle dengan ketebalan RH enter L enter, kita buat dengan ketebalan 2,5 cm cukup. Oke, kita buat rectangle dengan ukuran sekian, kemudian J enter, kita masukkan di sini seperti ini, MI enter. Di sini boleh menggunakan arsiran, H enter, klik. Di sini kita bisa gunakan garis miring ini, L enter, klik. Di sini kita bisa MA, kita bisa ubah ke layer nomor 8. Baik, kita bisa lanjutkan ke mencari ketinggian dari ring baloknya. Untuk mencari ketinggian dari ring balok ini, kalian bisa gunakan acuannya itu adalah list plank dari tampaknya. Untuk acuannya dari list plank tampaknya ini, nantinya akan ketemu untuk ketinggian si ring baloknya ini. Tapi sebelumnya kalian buat terlebih dahulu potongan untuk atapnya. Untuk membuat potongan gentengnya, kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Kita akan buat dulu garis untuk garis bantunya, yaitu L enter, klik. Dan di sini saya akan masukkan angkanya yaitu 40, kemudian enter. Oke, kita bisa gunakan L enter. Di sini kita offset saja dengan cara O enter. Kita offset 20 atau 2 cm dari garis ini ke bawah. Di sini kita offset 20 cm, kemudian O enter, kita offset 30 mili atau 3 cm dari garis acuan tadi ke atas. Kemudian kita buat saja untuk garis penutupnya, kita tutup garis yang kita offset tadi. Setelah itu kita offset dengan cara O enter, masukkan angkanya yaitu 30 cm atau 300 mili, klik dan tarik. Kita bisa trim saja dengan cara TR enter, kita trim bagian garis yang di atas tadi. Setelah itu kita buat garis lagi, L enter, klik, kita buat garis dengan jarak 4 cm. Kemudian kita tarik ke kiri, kita masukkan angka 20, kemudian enter, kita tarik ke atas, kita pertemukan ke garis yang kita offset tadi. Kita fillet saja. Hasilnya ini adalah gentengnya. Kemudian kita bisa ubah untuk garis tengah ini, kita akan ubah ke warna putih, dan ini tetap masih by layer. Setelah itu kita akan buat untuk, karena di sini saya menggunakan baja ringan, jadi saya akan membuat ranknya itu menggunakan rangka baja ringan. Dan mungkin lain waktu saya juga akan membuatkan untuk kuda-kuda kayu. Sementara kita akan buat untuk kuda-kuda baja ringannya terlebih dahulu. W enter, 0 enter, dan di sini kita akan masukkan 1,5 cm, tarik ke atas 30, enter, tarik ke kiri, masukkan angkanya 20, enter. Kemudian di sini bisa escape saja. Kemudian di sini L enter, klik di bagian sini, kalian tarik dengan jarak 40, enter. Di sini kalian bisa gunakan lagi polyline-nya, PL enter, klik dan letakkan pada bagian garis tadi dan tarik ke kiri, masukkan angkanya 10, kemudian enter. Oke, setelah itu kita bisa offset saja dengan cara O enter, masukkan angka 5, klik, maaf terlalu tebal, O enter, 2 enter. Oke, cukup 2 mili saja, kemudian L enter, kita tutup garisnya, kita fillet dengan cara F enter, klik dan klik. Oke, kita bisa join dengan cara J enter,
seleksi objeknya kemudian enter, dan di sini garisnya akan menjadi polyline atau menjadi satu kesatuan. Kita bisa ubah warnanya ke warna nomor 9, kemudian kita move dengan cara M enter, klik dan letakkan pada bagian gentengnya. Kita bisa ubah posisinya dengan cara RO enter, klik, kita akan rotasi dengan jarak 4 derajat. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kita bisa blok saja dengan cara seleksi objeknya, kita blok dengan cara B enter, kita ubah namanya menjadi genteng, kemudian oke. Setelah itu kita ubah ke layer atap, hasilnya akan seperti ini. Dan ini belum selesai, setelah itu kita akan buat setelah itu kita bisa rotasi. Sebelumnya kita buat dulu garis bantunya, XL enter, H enter, klik, kita posisikan terlebih dahulu dengan cara RO enter, klik di bagian sudut ini, kemudian kalian ketik R enter, kemudian klik lagi di bagian sudut yang tadi, kemudian klik di bagian sudut bawah ini, kemudian kalian letakkan di bagian si garis bantunya, dan secara otomatis akan menghasilkan posisi sejajar dengan garis bantu tadi. Masih berlanjut, setelah itu kita akan rotasi dengan sudut 30 derajat. Kita bisa gunakan XL enter, A enter, 30 enter, klik di bagian sudut yang tadi, kita hapus untuk garis bantu yang horizontalnya saja. Kita lakukan metode seperti tadi, RO enter, klik, R enter, klik dan klik, letakkan pada garis bantunya seperti itu. Seharusnya tadi bisa langsung saja, karena tadi saya hanya ingin menjelaskan. Kita juga sebenarnya bisa langsung XL enter, A enter, 30 enter, klik di bagian sudut ini. Kita bisa langsung saja tanpa menggunakan garis bantu yang horizontal, R enter, klik, letakkan pada posisi garis bantunya. Oke, setelah itu kita offset saja untuk garis bantunya, O enter, 10 enter, klik lagi, O enter, 50 enter, klik dan klik, O enter, 10 enter, klik. Oke, dan kita ubah ke layer atap, kita ubah ke warna nomor 9. Setelah itu kita akan buat C enter, masukkan angkanya 20,30 enter. Oke, kita ubah ke, kita cek dulu untuk ketinggian oke, 30 juga tidak masalah. Kita bisa RO enter, kita sejajarkan, maksudnya kita letakkan dulu bagian sudut ini. Kita akan membuat agar si lisplang ini bisa tegak lurus dengan kuda-kudanya atau baja ringannya. Lakukan metode seperti tadi, dan oke, kita bisa posisikan, kondisional saja, tidak masalah. Di sini untuk lisplang saya ubah saja ukurannya karena ini terlalu lebar. Klik, kalian buat saja rectangle dengan ukuran 30 kali 20 saja. Oke, kita bisa sesuaikan seperti ini, kemudian kita trim saja TR. Kita bisa trim untuk bagian yang tidak diperlukan. Seperti biasa kita ubah ke layer atap, kemudian di sini lisplang saya ubah ke warna merah. Oke, untuk pola dari potongan atapnya sudah terlihat. Kita letakkan dekat-dekat sini saja terlebih dahulu. Kita bisa gunakan garis bantu
horizontal untuk mengetahui ketinggian dari si atap tadi. Kita menggunakan acuan dari list plangnya. Di sini juga kita sudah siapkan, dan di sini di tampak sampingnya di sini jarak dari dinding luarnya yaitu 750 atau 75 cm. Kita bisa gunakan garis bantu yang vertikal. Kalian tahu rumusnya XL enter, V enter, klik, kita offset saja, O enter, 750 enter, klik dan tarik ke kiri. Kita hapus saja untuk garis bantunya, kita letakkan, kita posisikan, M enter, posisikan si ujung paling bawah dari list plangnya ini ke pertemuan antara garis vertikal list plang dan garis horizontal list plang. Oke, posisinya adalah di sini. Kalian bisa ketahui posisinya di situ. Nah, di sini kita bisa lihat nantinya untuk ketinggian si ring baloknya. Oke, kita coba cek XL enter, H enter. Kita akan eksperimen kira-kira seberapa tinggikah nanti ring baloknya. Kita akan copy dengan jarak 4 meter. Karena 4 meter ini masih kurang, kita naikkan lagi dengan cara M enter, klik dan tarik ke atas. Kita akan masukkan 20 enter, dan di sini sepertinya cocok untuk ketinggian 4,2 meter. Baik. Dan untuk di sini juga sama. Di sini juga sama, kita set saja dengan cara S enter, klik dan tarik ke atas. Baik. Dan di belakang sini kita akan beri di sini XL enter, V enter. Kita bisa cek kalau untuk di belakang itu kita bisa cek di bagian rencana atapnya, DI enter, klik, dan di sini 750 dari dinding luar belakang, XL enter, V enter, klik dan offset dengan cara O enter 750, O enter 750 enter, klik ke kiri, klik lagi, dan kita bisa cek lagi DI enter, klik dan klik, sama dari sini 75, dari belakangnya juga 75. Kita bisa ubah untuk ketinggiannya. Di sini kita bisa buat garis bantu horizontalnya, kita letakkan pada list plang, dan kemudian di sini ada pertemuan. Kita bisa mirror saja untuk potongan si atapnya tadi, dan kita posisikan menggunakan metode yang sama. Yang paling bawah ini, ujung ini, kita letakkan di pertemuannya. Di sini akan ketemu, dan di sini kalian bisa turunkan S enter, O enter 350. Oh, kita buat garis bantunya terlebih dahulu di bagian 00 ini, kemudian O enter 330 enter, klik dan maksud O enter 3300 enter, klik dan kita kondisionalkan, kita kondisikan saja untuk posisinya seperti ini. Baik, untuk ring balok yang di bagian belakang ini kita bisa gunakan 3,3 meter saja, atau kita genapkan saja S enter, kita cukup saja di sini 3,3. Baik, untuk sementara ring baloknya ini memiliki ketinggian 3,3, dan apabila ada perubahan kita lihat saja nanti. Kita bisa TR enter. Oke, kita rapikan saja dengan cara F enter, klik, 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 dan klik, klik, L enter, klik, dan kita MA enter. Oke, untuk ketinggiannya sudah ketemu, dan saya cukupkan saja untuk video tutorial pembuatan potongannya sampai sini dulu, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, saya cukupkan. Saya mohon maaf sebelumnya apabila mungkin dalam penjelasan masih kurang
kurang tepat atau masih kelepotan dalam bahasa saya. Baiklah, untuk pembuatan potongan di bagian 3 ini saya cukupkan saja, dan saya mohon maaf sebelumnya apabila ketika menjelaskan terlalu cepat atau penjelasannya tidak terlalu mendetail dan segala macamnya. Saya mohon maaf dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.